Halo teman-teman, ketemu lagi. Selamat datang di bacaan harian. Hari ini tanggal 22 Juni 2020, hari Senin. Selamat datang, dan ini adalah bacaan harian buat teman-teman yang baru. Ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Jika ingin melihat rangkumannya, silakan lihat description box di bawah video ini. Oke, teman-teman, kita mulai bacaan pertamanya dengan menggunakan Lenormand. 3 kartu dan biarkan aplikasi yang memilih buat kita. Hari ini adalah hari di mana kita yakin kita mampu melampaui semua kesukaran, semua kebohongan, semua yang sia-sia tersebut. Kita udah lewat. We went through that thing. Kita udah pernah ngalamin dan kita sudah sampai di titik dimana ya, we're done. Kita selesai. Dan kalau kita lihat di deck berikutnya, saya sudah mengambil dari kartu yang disebut Getaway Oracle Cards. Ada 3 kartu. Kartu yang pertama adalah yang mengarahkan pada situasi ini adalah Receiving from Angels. Gambarnya seperti hati, juga ini adalah penggambaran dari angels. Angels yang penuh, malaikat yang penuh dengan cinta. Shimmering wings of angels embrace me with love. Yang membuat kita menjadi seseorang yang benderang. Kita lihat di sini wajahnya ceria, penuh dengan cahaya, dan cahaya yang menimpa kita adalah cahaya yang angelic, yang indah. Dan situasi saat ini adalah saat untuk menanam benih, planting seeds. Seeds of grace are being planted in the fertile soil of my soul. Jadi kalau kita menanam benih saat ini, tentunya kita tidak akan menuai pada hari ini juga. Ada waktunya untuk benih tersebut tumbuh dan berkembang. Dan untuk bisa tumbuh dan berkembang, kita perlu untuk merawat, memberinya nutrisi yang baik, menjaganya agar tidak terkena hama, tidak terinjak-injak oleh sesuatu yang merugikan atau yang bisa menghentikan pertumbuhan dari benih tersebut. Ini adalah saatnya. Dan your future when following the guidance adalah my heart is open, opening to love. Kita bisa mulai mencoba lagi membuka hati untuk menerima cinta. Apa bentuk dari cinta? Kita lihat, kita yang menanam benih. Kita tidak mendapatkan hal itu dengan mudah, semua dengan perjuangan, dan kita sudah pernah sampai pada situasi yang barangkali tidak seterang ini. Tapi kita sudah bisa membedakan sekarang mana yang terang, mana yang tidak terlalu terang. Hari ini adalah setelah bulan baru, dan bulan baru itu adalah untuk menanam benih. Dan dalam hal astrologi, ini adalah salah satu saat yang penting dalam arti kata, karena ini adalah awal yang banyak sekali pertanda di langit mengatakan ini adalah awal dari awal. Jadi saya menyebutnya 2 kali itu dengan sengaja, maksudnya adalah ini benar-benar sesuatu yang baru. Yang lama sudah tutup. Jadi saya ketika mendapatkan ini, this is exactly what it is gitu loh. Udah selesai. Ujiannya udah selesai. Kebohongannya sudah selesai. Tapi kan yang namanya ujian kan memang begitu, kita dikasihkan case study selalu kan. Case study itu nggak beneran. Yang ada diberikan kepada kita kalau kita ujian, kemudian kita diminta untuk menganalisis. Kalau analisis kita bagus, kita tuliskan dengan bagus, kita artikulasikan dengan bagus, dan logika itu memang cemerlang, hasilnya akan bagus. Nah, the real life-nya itu setelah ujian. Jadi kemarin adalah ujian, sekarang kita mulai sesuatu yang baru. Bukan berarti yang kemarin tidak beneran, tapi ya itulah yang namanya kehidupan, memang begitu. Seorang menjadi warrior, seorang menjadi pendekar, kita lihat di film, gampang ya, saya ngomongnya populer, nggak apa-apa karena itu mudah untuk dipahami bersama.
Dia nggak bisa, anak baru lahir, maju ke perang yang paling besar pada hari yang sama. Tidak mungkin. Dia pasti sepanjang sebelum sampai ke perang terbesarnya dia mengalami setidaknya 3 kali perang. Mungkin ada yang cepat sekali karena memang ada yang belajarnya sangat cepat, tapi pada umumnya orang butuh waktu untuk paham. Di perang yang pertama dia ngerasain sakit, di perang yang kedua dia mungkin kehilangan sesuatu, di perang yang ketiga dia seperti rasanya sudah tidak mungkin hidup lagi, tetapi dia kemudian bangun dan menjadi tidak terkalahkan. Tapi dia udah pernah nyungsruk sampai bawah, iya. Jadi itu adalah yang namanya pendekar. Tidak ada yang langsung tiba-tiba dia lahir langsung jadi pendekar. Nggak ada di dalam cerita, dan ceritanya nggak bagus kalau begitu. Anyway, semua kehidupan manusia adalah cerita yang sangat indah. Jauh lebih indah daripada novel-novel yang ada. Dan itu harus kita percaya, bukan dalam arti kita membanding-bandingkan, tetapi kita percayakan pada diri kita sendiri bahwa kita sedang menjalani cerita cinta yang sangat indah. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke. Itu jadi ini adalah tentang awal, karena hari ini bulan conjunction dengan Merkurius di Cancer. Barangkali kemudian kita seperti mencari jejakan kaki kita. Apa yang paling tahan kita menumbuhkan sesuatu di sini. Jadi planting the seed-nya tuh kerasa banget hari ini. Karena memang kita fokus pada apa yang paling mendasar untuk diri kita, merasa kita nyaman. Dan Cancer itu adalah seperti ibu yang menyusui. Bayangkan energi ibu yang menyusui ketika ibu itu akan setengah mati melindungi bayinya. Bahkan jika itu pun harus menghadapi mara bahaya, maka yang akan dilakukan adalah melindungi bayinya lebih daripada dia melindungi diri sendiri. Itu adalah fitrahnya seorang ibu. Kira-kira seperti itu. Kita langsung ke tarot hari ini. Oke. Hari ini sebenarnya benih juga ya. Kalau saya lihat benih, memang benihnya belum tumbuh, tapi perasaan happy-nya kan tetap ada ya. The Sun adalah kartu yang menunjukkan yang paling bahagia. Walaupun terbalik, it doesn't matter. Ini tantangannya adalah kita tidak bisa melepaskan dari beban masa lalu. Jadi ini sama dengan, ini kan sebenarnya udah lewat, tapi mungkin masih ada luka di hati yang masih kita bawa, sehingga kita memang lebih sukar menemukan kebahagiaan. Sebenarnya kita sudah dilepas dari masalah tersebut, seperti kayak kemarin kita dioperasi ya. Sebenarnya penyakitnya udah nggak ada, sudah dibuang, sudah dilepaskan dari diri kita, tetapi masih ada luka yang membekas di situ. Hanya butuh waktu sebentar untuk sembuh lagi, tetapi memang masih belum cukup kuat. Ini adalah sarannya The Hierophant. Ya, The Hierophant itu adalah tokoh ayah bisa, tokoh orang yang bijaksana. Ini mungkin orang lain, mungkin diri kita sendiri yang naik tingkat. Sebenarnya kita mampu mengendalikan diri kita dan kita punya kebijaksanaan tersebut. Kita mampu mengendalikan emosi kita. Namun demikian, ini tidak mengurungkan niat kita untuk menyampaikan sesuatu secara apa adanya. Itu yang keluar dari kartu tarotnya. Saya akan ambil Spirit Animal. Reading 5 kartu. Saya pilih dulu. Situasinya proteksi ini, ya, bulan dan Merkurius ada di rumah keempat, rasanya seperti ini. Kita berpikir yang terpenting pada hari ini bagaimana memproteksi apa yang menjadi hal penting dalam kehidupan kita.
challenge-nya adalah introspection. Ya, barangkali karena ini challenge, posisinya adalah kita fokusnya bukan pada apa yang di dalam diri kita, tetapi kita masih memikirkan barangkali orang yang membuat kita tidak bisa secepat mungkin masuk pada situasi yang terproteksi ini. Walaupun sebenarnya itu nggak benar, karena proteksi selalu ada di sekitar kita. Dan bahwa kalau terjadi hal yang kita tidak suka, itu adalah sebenarnya memang kita harus belajar dari situasi itu. Solusinya adalah mencoba untuk menyeimbangkan harmoni well, karena sebenarnya kemampuan kita untuk membuat diri kita seimbang itu adalah hal yang sangat besar. Advice-nya adalah good luck, melihat ke depan dengan penuh keceriaan apapun yang ada sekarang. Dan the assertiveness ini gambarnya seperti Knight of Swords ini. Ya, ini juga sama sebenarnya. Energi tiger itu adalah seperti energi ibu pada bayinya yang sangat protektif terhadap sesuatu, tapi karena kita sudah belajar pada hari ini, dan mudah-mudahan teman-teman tetap fokus bahwa seberapapun sukarnya yang kita lewati, barangkali 1 minggu yang lalu itu memang luar biasa, energinya masih kita rasakan sampai sekarang, tetapi sebenarnya kita muncul dan menjadi bersinar karena kita pernah melewati badai tersebut. Badainya sudah kita lewati, saatnya kita fokus dengan hal yang baru yang akan kita tumbuhkan beberapa saat ke depan. Ini adalah waktu untuk kita mulai terbuka dalam hubungan yang lebih mendahulukan cinta. Oke, rasanya ini yang bisa menjadi penutup Wanita Indrasari sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.